Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Steven dalam UBM News yang siap memberikan Anda informasi yang terkini, teraktual, dan terpercaya selama 30 menit ke depan. Berita pertama datang dari dunia olahraga. Mengikuti anjuran pemerintah terkait PPKM, khususnya di daerah Jawa dan Bali, tempat-tempat pusat kebugaran sudah diperbolehkan untuk beroperasional kembali dengan maksimal pengunjung sebesar 100%. Maka, pusat-pusat kebugaran sudah mulai beroperasional kembali. Salah satunya adalah MG Fit Studio yang berlokasi di Jalan Beringin Raya nomor 121 di daerah Karawaci, Tangerang. Studio yang berlokasi di Tangerang ini merupakan salah satu studio yang baru mulai dibuka pada bulan April tahun 2022 karena mengikuti anjuran pemerintah terkait PPKM. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai studio yang baru dibuka pada bulan April ini, kami sudah terhubung langsung melalui panggilan video dengan pemilik dari MG Fit, yaitu Ibu Ratna Dewi yang juga bekerja sebagai instruktur olahraga, yaitu Zumba, Yoga, Pilates, Cardio, Aeroboxing, dan juga Ballet. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang Steven, apa kabar? Baik Ibu Ratna, pertama-tama kami segenap kru ingin mengucapkan selamat atas pembukaan MG Fit Studio. Oke, terima kasih banyak atas ucapannya. Terkenal sekali ya Fit. Baik Ibu Ratna, Ibu Ratna membuka studio ini di saat masa-masa pandemi seperti ini kan? Apakah Ibu Ratna mengalami kendala? Kendala sih ada ya. Kendala yang pertama itu ya kita takut kalau kita buka di saat pandemi ini member akan sepi. Apalagi bukan hanya masa pandemi, saya bukanya itu pada saat bulan puasa, bulan April kemarin. Yang mana member biasanya kalau yang muslim itu tidak ikut olahraga selama 1 bulan penuh. Ya, belum lagi ditambah dengan PPKM yang terus naik terus levelnya. Itu membuat saya juga semakin ragu. Tapi ya saya tekadin karena saya berpikir kalau tidak sekarang kapan lagi saya akan buka, ya seperti itu. Terus saya juga mengalami kendala di perizinan di warga sekitar sana, tapi ya semuanya bisa saya lewati dengan baik dan lancar, puji Tuhan. Sekarang kita sudah buka. Baik Ibu Ratna, apakah Ibu mempunyai rencana di kedepannya untuk membuka cabang? Rencana sih pasti ada ya. Kayaknya setiap orang kalau punya usaha itu pasti menginginkan usahanya itu sukses, ya berkembang pesat dan bisa buka cabang dimanapun. Seperti juga dengan saya, apalagi membuka cabang di Jakarta itu saya ingin sekali karena satu dekat dengan tempat tinggal saya, tidak seperti sekarang kan agak jauh ya di Karawaci. Dan lagi saya juga ingin bisa menaikkan branding studio saya yang sekarang ini. Ya tentunya itu perlu waktu, perlu kesabaran karena tidak mungkin instan. Ya, tapi saya yakin kedepannya pasti saya akan buka. Karena itu sekarang saya sedang menaikkan branding studio saya dulu, saya mantepin dulu supaya tetap stabil dan kita bisa buka cabang di Jakarta. Mungkin juga bukan di Jakarta, mungkin juga bisa kita buka di Bogor, di Depok, di Bekasi, mungkin juga bisa keluar Pulau Jawa. Doain ya. Baik Ibu Ratna, dalam meningkatkan branding dari MG Fit Studio, apa rencana dan strategi dari Ibu Ratna sendiri? Strategi utama saya adalah harga, ya karena di mana-mana orang pasti mencari tempat gym yang harganya murah, bagus, tapi fasilitasnya oke. Nah itu yang saya terapkan di tempat saya. Tempat saya itu cukup bagus karena kita mendesain pakai orang desainer khusus. Boleh dilihat tempat saya itu besar, luas, nyaman, bersih, 2 lantai. Di samping itu kita juga punya studio ada 2, sebenarnya 3 sih, cuman yang satu ini adalah connecting door. Jadi connecting door itu adalah jika membernya sudah mencapai 50 ke atas, kita bisa buka pintu connecting itu dan bisa menampung sekitar 70 orang. Yang ruangan yang kedua itu adalah cukup gak terlalu besar, tapi masih bisa menampung sekitar 15-20 orang. Dan strategi saya selain untuk ruangan, juga tempat saya ini sangat strategis, ya bisa terjangkau oleh kendaraan umum, ya banyak angkot lewat di sana, ada ojek, juga lahan parkir yang cukup luas karena kita berada di gedung Indomaret, ya karena di mana-mana tempat studio itu yang paling penting ada tempat parkir. Kalau parkirnya susah, orang pasti akan malas, ya. Yang ketiga, saya mempunyai strategi kelas-kelas saya itu harus bervariatif, ya bukan
kelas yang disukai di daerah sana, tapi juga saya berusaha mengenalkan kelas-kelas yang menjadi tren di Jakarta seperti Pound Fit, Belly Fit, Tabata, Muay Thai dan segala macamnya. Dan lagi kita juga ada promo-promo seperti promo free membership selama bulan April dan Mei, kemudian promo member get member, lalu kita juga mempunyai uang khusus yang sangat murah, ya, sangat murah untuk daerah sekitar sana. Terus saya juga mempunyai kelas bukan hanya untuk kelas orang dewasa, tapi kelas-kelas saya ini bisa menjangkau seluruh lapisan. Karena di samping ada kelas dewasa, saya juga ada kelas untuk anak-anak, kelas taekwondo, lady style, K-pop, hip hop dan ballet. Baik, dan apakah kelas Ibu Retna ini terbuka untuk umum atau hanya untuk gender tertentu atau untuk kalangan tertentu saja? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kelas-kelas saya ini terbuka untuk siapa saja, ya, bisa untuk wanita, pria, tua, muda, anak-anak, ya. Kalau ditanya kalau untuk pria apa, karena ini kan saya bukan tempat gym, saya cuma studio. Oh, ya itu kita ada kelas Muay Thai, ya, kita ada kelas yoga, kita juga ada kelas pilates, ya, ada tabata Muay Thai itu biasanya cowok yang suka, ya, tapi cewek juga suka. Terus kita juga ada kelas Pound Fit itu tidak sebatas gender wanita, ya. Sebenarnya kelas-kelas yang lain pun pria bisa ikut sih, seperti zumba, aerobik itu sebenarnya suka, bisa maksudnya, ya, karena instrukturnya pun ada yang pria, tapi memang rata-rata pria sih kurang begitu suka, apalagi yang seperti tadi. Tapi at least saya punya studio ini bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, ya, juga anak-anak. Baik, dan apakah membangun studio ini merupakan perpanjangan karir dari Ibu Retna sebagai seorang instruktur? Iya, karena saya sudah menjadi instruktur kurang lebih hampir 6 tahun, ya. Karena itu tentu saya juga punya impian ke depannya, ya, karena saya juga nggak mungkin terus-terusan seperti ini, instruktur mobile istilahnya. Kan saya kan ngajar dari satu tempat ke tempat lain, ya. Saya juga kadang-kadang juga keburu-buru sama waktu. Saya punya impian, saya ingin punya studio. Itu sudah lama sekali sejak saya awal merintis karir sebagai instruktur. Dan kebetulan saya baru dapat kesempatan di saat pandemi, ya, tapi ya bersyukur semuanya lancar sampai hari ini. Apakah menurut Ibu Retna pandemi ini menjadi momok alasan bagi orang-orang untuk tidak berolahraga karena mungkin mereka merasa takut bersentuhan dengan orang lain atau bertukar cairan dan semacamnya? Kalau menurut saya pribadi, karena kan saya sudah terjun dalam dunia instruktur lama, ya, menurut saya justru di saat-saat pandemik yang seperti ini kita harus menjaga stamina tubuh kita, ya kan, imun, khususnya imun, ya, tentu saja bukan hanya dengan makanan yang bergizi, ya, makanan sudah pasti, makanan yang bergizi, vitamin, istirahat cukup, jangan begadang, jangan merokok. Yang paling utama itu sebenarnya adalah harus berolahraga. Kenapa saya bilang berolahraga? Karena dengan berolahraga stamina kita akan terjaga, daya tahan tubuh kita akan semakin baik. Dan yang paling penting, kalau dibilang takut ketemu orang atau kerumunan, tuh kita juga tetap harus hidup berjalan kan, ya kan, nggak mungkin kita gara-gara pandemi kita di rumah aja, nggak mau kemana-mana, nggak mau kerja, tetap kita harus bekerja, tapi tentu dengan prokes, ya, kita harus pakai masker tetap di tempat gym, atau kita batasin jumlah member yang di kelas itu cuma sekitar 10 atau 15 orang. Kebetulan tempat saya ini lumayan besar studionya, jadi walaupun 20 orang pun kita masih bisa ada jarak sekitar 1 meter. Itu kelebihan studio kita. Baik, jadi Ibu Retna memiliki prokes yang ketat dan juga space yang luas ya di studio MG Fit. Iya, betul. Baik, dan apakah Ibu Retna sendiri mempunyai goal yang secara khusus atau secara pribadi dari pembukaan MG Fit Studio ini? Goal saya cuma satu, member saya harus banyak, ya, member saya itu harus bertambah terus setiap hari. Mungkin nggak instan, ya, tapi bertahap, ya, at least ada peningkatan, ada progres, ya.
ke satu seperti itu. Kedua, goal saya pribadi, saya ingin punya cabang di Jakarta atau di luar Jakarta, dan saya juga ingin MG Fit Studio ini menjadi salah satu studio yang baik, yang cukup kompatibel, dan mempunyai kelas-kelas yang bervariasi. Baik. Dan apakah Ibu Ratna sendiri pembukaan dari MG Fit Studio ini merupakan pengalaman pertama bagi Ibu Ratna dalam dunia bisnis olahraga atau bagaimana? Iya, kalau dibilang pengalaman pertama sih, iya, cuman kalau untuk pemilihan kelas gitu ya saya sedikit banyak saya sudah pengalaman lah ya, karena kan saya sudah menjadi instruktur dan saya sudah mengaji di banyak tempat, baik tempat gym maupun studio, jadi saya sudah tahu sepertinya memang sukanya kelas apa, tapi memang kalau di dunia bisnis ini memang baru, secara bisnis memang baru. Makanya itu ya mungkin kita masih harus belajar dari orang-orang yang lebih ahli ya, tapi saya yakin saya mampu. Baik Ibu Ratna, apakah Ibu Ratna memiliki tambahan bagi MG Fit Studio atau untuk bagi orang-orang? Tambahan saya cuma satu, supaya tetap menjadi member MG Studio, karena kelas-kelas saya itu akan terus saya tingkatkan. Dalam arti saya tidak akan berpatok di satu kelas aja. Misalnya kelas ini favorit, saya mungkin akan ada regenerasi kelas. Misalnya saya tambahan lagi dengan kelas yang lebih enak atau apa. Intinya saya terus mengalami perubahan ya, perubahan dalam hal mungkin pemilihan kelas, pemilihan instruktur, terus harga dan segala macam. Baik Ibu Ratna, terima kasih atas waktunya Ibu Ratna. Saya doakan semoga MG Fit lancar terus. Amin, terima kasih Steven, selamat siang. Selamat siang Ibu Ratna. Baik pemirsa, wawancara tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Steven dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.